Saya akan share PPT. Eh, Sore ini kita akan bicara tentang resolusi konflik menurut tiga tokoh. Nah, definisi resolusi konflik, jenis konflik, dan tahapan-tahapan resolusi konfliknya. Perhatikan baik-baik ya, perbandingan-perbandingannya. Oke, kita lihat resolusi konflik menurut tiga tokoh. Ada Johan Galtung, kemudian Dick Kozel, dan John Paul Ledrecht. Ya. Kita mulai saja, nanti di akhir kita akan buka tanya jawab. Johan Galtung eh, dikenal sebagai Bapak Studi Perdamaian. Jadi kalau menurut Johan Galtung itu, ini intisarinya, resolusi konflik adalah upaya menciptakan perdamaian jangka panjang dengan mengubah akar struktur konflik, bukan sekedar menghentikan kekerasan. Bersifat jangka panjang dan tujuannya bukan hanya menghentikan kekerasan, tetapi mengubah akar struktur konflik. Ingat, kekerasan berakhir bukan berarti konflik berakhir. Ya, seperti eh, Iran dan Israel menghentikan gencatan senjata, kekerasannya berakhir, tapi konfliknya tidak. Nah, resolusi konflik bagaimana struktur konflik justru jadi berubah, bukan hanya kekerasannya saja. Ada tiga jenis konflik, ini yang menarik menurut Johan Galtung. Ada konflik langsung, direct, ada konflik struktural, ada konflik kultural. Dan tahapan konfliknya menurut John Galtung ada tiga tahap: peacekeeping, peacemaking, peace building. Bagaimana menjaga perdamaian, membuat perdamaian, dan yang tertinggi, yang terakhir, yang berjangka panjang adalah membangun eh, perdamaian. Nah, kita mulai dengan apa yang disebut oleh Johan Galtung jenis-jenis kekerasan. Dia membagi ada kekerasan atau bahasa lainnya konflik. Jadi yang disebut dengan konflik langsung itu konflik yang memang terlihat. Anda memukul orang atau adanya peperangan, Anda mencaci maki orang, itu namanya kekerasan langsung. Jadi pelakunya ada, korbannya jelas, terlihat langsung, biasanya berbentuk fisik atau verbal, dampaknya kelihatan. Apa contohnya? Perang, kekerasan dalam rumah tangga, bullying di sekolah. Ini disebut dengan konflik langsung. Yang kedua disebut konflik struktural atau kekerasan struktural. Kekerasan tidak langsung, tetapi tertanam dalam sistem sosiopolitik ekonomi yang menyebabkan ketimpangan dan penderitaan suatu kelompok. Jadi kalau dalam sebuah masyarakat ada kelompok tertentu, minoritas secara etnis, tapi mayoritas secara ekonomi misalnya. Ya, dia terpinggirkan. Itu disebut sebagai konflik struktural, kekerasan struktural terhadap kelompok masyarakat itu. Tidak kelihatan dipukul, tidak kelihatan dicaci maki, tetapi dalam sistem itu terpinggirkan. Kalau eh, apa yang membuat mereka terpinggirkan? Ya struktur politik dan sosialnya. Ada diskriminasi, ada juga peminggiran. Gitu ya. Kemudian yang ketiga disebut konflik kultural. Kekerasannya tidak terlihat atau mungkin terlihat. Nah, tapi kekerasan ini dijustifikasi melalui simbol, budaya, agama, ideologi, atau tradisi yang membuat kekerasan dianggap normal atau sah. Apa contohnya? Contohnya kekerasan tapi dianggap sah oleh agama atau oleh norma. Kalau orang Barat menganggap misalnya poligami, ya, poligami dianggap kekerasan, kekerasan kultural. Laki-laki boleh, tapi perempuan tidak boleh poliandri. Itu contoh konflik atau kekerasan kultural. Kekerasan yang dijustifikasi melalui norma, budaya, simbol, atau agama. Nah, atau contoh lain nanti bisa Anda tambahkan, ya, termasuk sistem patriarki kalau menurut kaum feminis, ini adalah kekerasan kultural terhadap perempuan. Jadi pahami
bahwa ada 3 jenis konflik atau kekerasan menurut Johan Galtung. Nah, ketika bicara tentang tahapan konflik, Johan Galtung membaginya 3. Yang pertama, peacekeeping. Peacekeeping itu langkah awal untuk menghentikan kekerasan fisik langsung antara pihak-pihak yang bertikai. Eh, Kehadiran pihak ketiga seperti pasukan penjaga perdamaian atau mediator netral. Nah, ini hanya menghentikan kekerasan saja, peacekeeping. Nah, tujuannya apa? Mencegah kerusakan lebih lanjut dan menciptakan ruang aman sementara agar proses dialog bisa berjalan. Eh, Penghentian atau gencatan senjata antara Israel dengan Iran, nah, itu disebut dengan peacekeeping. Ketika ada 2 kelompok masyarakat saling menyerang menggunakan senjata, langsung ada intervensi militer, gitu ya, menghentikan kekerasan. Ini yang disebut dengan penghentian kekerasan langsung, peacekeeping. Di atas itu, John Galtung menyebutnya peacemaking. Kalau sudah terjadi peacekeeping, maka akan muncul dialog dan mediasi antara pihak yang bertikai. Jadi dalam peacemaking itu uh, 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 caranya adalah negosiasi atau mediasi formal atau informal antara pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan damai atau solusi yang dapat atau bisa diterima bersama. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan, kesepahaman, akar masalahnya apa, solusinya seperti apa. Ya, contoh strateginya mediasi oleh tokoh netral, LSM, tokoh agama, contohnya perundingan damai dan MOU, workshop atau dialog lintas agama. Ini contoh-contoh strateginya. Nah, contohnya apa? Contohnya perundingan damai di Aceh, Aceh di Helsinki, dialog nasional di Afrika Selatan pasca apartheid. Jadi kalau peacemaking itu sudah ngobrol, sudah bicara, sudah ada negosiasi atau yang disebut dengan mediasi. Yang tertinggi adalah peace building, transformasi struktur sosial dan budaya. Ini tahapan mendalam untuk membangun fondasi sosial, ekonomi politik, dan budaya yang adil dan mencegah konflik terulang kembali. Nah, kalau kita ingat dulu istilahnya transformasi konflik. Jadi untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan. Jadi tidak ada lagi eh, apa eh, eh, perulangan konflik. Jadi sudah benar-benar terjadi kesepahaman ya, di antara mereka yang berkonflik. Apa contoh strateginya? Nah, sistem hukum direformasi, distribusi ekonomi atau rekonsiliasi berbasis komunitas dan pendidikan, pemberdayaan kelompok rentan dan korban konflik. Nah, contoh kasus Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan, program pendidikan multikultural pada pasca konflik di Rwanda dan Sri Lanka. Jadi ada strategi oke, ini pendekatan Johan Galtung. Yang kedua, pendekatan Louis Kozel. Louis Kozel ini seorang sosiolog, ya, sosiolog konflik fungsional. Jadi kalau kalian masih ingat dalam teori sosiologi itu ada aliran konflik, ada aliran fungsionalisme struktural. Louis Kozel mencoba menggabungkan, mengambil jalan tengah antara teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Apa itu resolusi konflik? Resolusi itu proses sosial yang bisa membawa perubahan sosial positif jika dikelola melalui mekanisme resolusi yang sehat. Ini pembukanya saja. Menurut dia ada 2 jenis konflik. Ada konflik realistis, ada konflik non-realistis. Tahapannya ada 4, identifikasi aktor, negosiasi terbuka, penggunaan mekanisme kontrol, dan integrasi atau kompromi. Nah, kita lihat konflik realistis. Bedanya konflik realistis dengan konflik non-realistis apa? Kalau konflik realistis itu konflik yang berasal dari kepentingan yang berbeda. Tapi kalau konflik non-realistis itu pengalihan, ya penyaluran ketegangan. Misal, kalau konflik kepentingan itu konflik antar partai politik yang berebut untuk mendapatkan kekuasaan mengelola negara. Tapi kalau konflik non-realistis sebetulnya 2 kelompok ini tidak berkonflik, tapi jadi sasaran saja.
Contoh misalnya antara pribumi dengan etnis Cina, misalnya, gitu ya. Di zaman Orde Baru, sebetulnya bukan konflik pribumi dengan etnis Cina, konfliknya antara rakyat dengan negara. Tetapi karena rakyat itu tidak berani melawan negara, negara punya birokrasi, punya militer, punya SDM, punya dana. Maka sasarannya siapa? Sasarannya kelompok yang dianggap lemah, yang diberikan fasilitas oleh pemerintah. Maka rakyat misalnya setiap ada konflik kerusuhan itu yang disasar itu etnis Cina. Kenapa? Karena mereka ini dianggap diberikan fasilitas oleh negara dan mereka relatif lemah di mata masyarakat gitu. Meskipun secara ekonomi sangat kuat. Jadi konflik realistis dan konflik non realistis itu bedanya. Kalau realistis ada eh, apa, sifatnya punya tujuan praktis dan rasional, tapi kalau konflik non realistis itu emosional, frustasi. Tahapan resolusi konfliknya yang pertama identifikasi aktor dan isi konflik. Oke, saya perlu garis bawahi, tidak mungkin kita pahami dalam kuliah online dalam waktu yang cepat. Ini hanya pengantar, filenya saya berikan, nanti kalian baca. Minggu depan kita ulas kembali, kita dalami. Langkah awal resolusi adalah mengenali siapa saja pihak yang terlibat dan apa sumber konflik utama. Jadi menurut Kozel, konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, baik realistis maupun simbolik. Jadi sumbernya karena eh, eh, kepentingan, ya. Contohnya konflik antara buruh dan pengusaha. Aktor utamanya adalah serikat buruh dan manajemen dengan isu utama upah minimum, jam kerja, dan tunjangan. Ini contoh eh, resolusi konflik yang pertama, identifikasi aktor dan isu konflik. Kemudian tahapan yang kedua, negosiasi terbuka antar pihak. Jadi setelah diidentifikasi aktor dan isunya, maka kemudian langkah keduanya adalah mencoba melakukan negosiasi. Negosiasi itu komunikasi langsung antar dua pihak yang berkonflik tanpa melibatkan pihak ketiga. Kalau melibatkan pihak ketiga itu namanya mediasi. Ya, apa tujuannya? Untuk mendapatkan kejelasan sehingga ketegangan itu hilang. Jadi tidak ada prasangka, mencoba mengklarifikasi akar masalahnya, menurunkan resiko kekerasan. Jadi misalnya konflik agraria antara petani dan perusahaan sawit difasilitasi oleh LSM atau pemerintah. Oke, kemudian yang ketiga penggunaan mekanisme kontrol sosial. Konflik dapat dikendalikan melalui aturan sosial yang berlaku, baik informal seperti norma adat atau tradisi maupun formal hukum bidang negara. Jadi mengapa menggunakan memperkuat norma adat ataupun tradisi atau norma formal untuk mencegah kekerasan berulang. Jadi sanksi hukum harus jalan. Jadi pendekatannya pendekatan formal dan rasional. Siapa yang salah ya dihukum. Bagaimana cara menghukumnya? Ya melalui lembaga peradilan. Gitu. Jadi misalnya sengketa antar kampung diselesaikan melalui musyawarah adat atau sengketa bisnis diselesaikan di pengadilan atau arbitrase. Ya. Lalu kemudian tahapan selanjutnya integrasi atau kompromi. Ini tahap akhir adalah membangun kesepakatan bersama yang memungkinkan penerimaan dan kerjasama antar pihak. Bentuk integrasinya apa? Bisa aliansi baru, koalisi sosial atau politik kalau dalam konflik partai politik gitu ya. Kesepakatan saling menguntungkan, toleransi dan pembagian kekuasaan. Nah ini contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari integrasi atau kompromi. Setelah konflik antara dua organisasi mahasiswa dicapai kesepakatan pembagian ruang kegiatan dan jadwal pemakaian aula kampus. Ini contohnya. Jadi konflik bisa diselesaikan di akhir dengan integrasi atau kompromi. Terakhir kita punya John Paul Ledrecht. John Paul Ledrecht, resolusi konflik itu proses jangka panjang sama. Jadi semua beranggapan resolusi konflik itu proses jangka panjang. Basisnya hubungan sosial, rekonsiliasi, dan keterlibatan komunitas yang bertikai. Nah, kalau menurut dia jenis konflik itu ada dua. Konflik horizontal dan konflik vertikal.
Sederhana, kalau konflik horizontal itu konflik antar anggota masyarakat, kalau konflik vertikal itu konflik antara rakyat dengan negara. Tahapannya bisa dilihat ada 4. Ini tahapannya: menganalisa hubungan dan narasi konflik, membangun relasi baru dengan dialog partisipatif, transformasi relasi kekuasaan dan rekonsiliasi dan pengakuan kesalahan masa lalu. Nah, ini yang contoh konflik horizontal. Saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu, ada negara, ada masyarakat sipil, ada swasta, atau korporasi. Itu 3 wilayah. Nah, konflik horizontal itu konflik antar anggota masyarakat atau masyarakat sipil. Kalau konflik vertikal itu konflik negara dengan masyarakat atau rakyat. Oke, ada 4 tahapan resolusi konflik. Pertama, analisis hubungan dan narasi konflik. Memahami relasi historis antar pihak serta narasi yang membentuk identitas, luka, dan persepsi konflik. Jadi, dilihat secara historis hubungan antar pihak yang bertikai. Apakah misalnya antara pendatang dengan penduduk setempat. Bagaimana proses pendatang itu datang, misalnya menguasai pasar, lalu kemudian bagaimana penduduk lokal mempersepsi bahwa pendatang itu dianggap merampas wilayah ekonomi orang lokal, misalnya. Fokusnya siapa bicara dari posisi trauma, siapa dari posisi kuasa. Menggali akar konflik melalui cerita, bukan hanya fakta formal. Ini contoh-contohnya, nanti tinggal dilihat saja. Filenya saya bagikan setelah ini. Anda siapkan saja pertanyaannya, pertanyaan tentang, atau saya tanyakan, Johan Galtung, Louis Kozer, dengan John Paul Ledreff. Itu jenis-jenis konflik dan tahapan resolusi konfliknya. Kemudian yang kedua, membangun relasi baru dengan dialog partisipatif. Selalu yang langkah kedua itu adalah dialog, melibatkan pihak yang bertikai, ya, mendorong partisipasi aktif dari semua pihak. Kalau yang namanya dialog, satu forum itu wajib. Intinya untuk mengklarifikasi dari tangan pertama, mengapa terjadi kejadian, bagaimana kejadian itu terjadi, dampaknya seperti apa, lalu kemudian terakhir berpikir solusi ke depannya seperti apa. Jadi itu forum. Apakah itu negosiasi atau mediasi atau forum apapun, tujuannya untuk mengklarifikasi. Ya. Dan yang ketiga, transformasi relasi kekuasaan, peningkatan kepercayaan. Artinya mendorong perubahan struktur kekuasaan yang timpang dan memperkuat kepercayaan sosial melalui keterlibatan, keadilan, dan transparansi. Oke. Yang terakhir, ini kita lihat John Ledreff. Rekonsiliasi dan pengakuan kesalahan masa lalu. Nah, ini tahapan terakhir menurut John Paul Ledreff. Setiap kelompok yang bertikai, ya, itu mengungkapkan kebenaran, ya, mengakui kesalahan di masa lalu kemudian apa kompensasi yang harus diberikan kepada masing-masing kelompok yang dianggap pelaku ataupun korban. Contohnya misalnya di Afrika Selatan, setelah Nelson Mandela dibebaskan, ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang memfasilitasi pengakuan pelanggaran HAM dan pengampunan. Jadi kalau negara mengakui melakukan kesalahan, tindakan selanjutnya adalah apa kompensasi yang diberikan. Seperti yang diusahakan di Indonesia itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tentang HAM di masa lalu. Kasus PKI, kasus Tanjung Priuk, gitu. Meskipun belum tuntas. Karena mengakui kesalahan saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang dianggap korban. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya tanya dulu. Kalau menurut John Galtung ada berapa jenis kekerasan?
atau konflik. Ada berapa jenis konflik atau kekerasan menurut John Galtung? Dibuka semua kameranya. Ada 3, Pak. Zimal, apa saja? Konflik langsung, struktural, dan konflik kultural. Oke, yang lain. Ada 3 kalau menurut Zimar. Ini konflik atau kekerasan menurut John Galtung. Kalau kekerasan itu kekerasan rumah tangga, itu masuknya kategori kekerasan apa? Saya ubah pertanyaannya. Contoh khitan, sunatan di kalangan orang Islam. Alat kelaminnya dipotong itu dianggap penyiksaan, kekerasan. Oleh orang Barat itu dianggap penyiksaan atau kekerasan. Dalam konteks kekerasan menurut Johann Galtung, ini kekerasan jenis apa namanya? Simbolik, Pak. Simbolik. Johann Galtung menyebut ada berapa kekerasan tadi? 3, apa saja? Zimar. Langsung, struktural, kultural. Langsung, struktural, kultural. Oke, benar. Nah, sekarang contoh yang saya berikan. Hitanan atau sunatan yang berarti menyiksa, melakukan kekerasan terhadap alat kelamin seseorang. Menurut orang Barat, ini adalah kekerasan. Jenis kekerasan apa? Kalau kita pakai kategori Johann Galtung. Kultural mungkin, Pak. Kenapa? Langsung, Pak. Langsung. Iya, Langsungnya di mana? langsungnya karena Mungkin kekerasan fisik langsung. atau verbal. Iya. Oke, mungkin langsung, tapi ada yang lebih tepat dari langsung. Kultural, Pak. Kalau Kita dikata kalau Rizky. langsung begini, kayak kalau langsung ya, saya nonjok orang. Saya tahu nggak nonjok orang itu salah atau tidak. Seorang suami mukulin istrinya. Tahu nggak si suami kalau itu kekerasan salah? Tahu. Kalau kekerasan langsung tuh pelakunya tahu kalau itu kekerasan dan itu salah. Beda dengan kekerasan kultural. Kalau kekerasan kultural, orang itu melakukan itu merasa tidak bersalah. Mengapa? Karena dijustifikasi oleh nilai, norma, agama, atau ideologi. Iya. Jadi kalau hitanan bukan kekerasan langsung. Ini contoh ya, bukan langsung Anda katakan hitanan itu kekerasan. Kekerasan. Ini mah menurut orang Barat. Hitanan dianggap kekerasan jenis apa? Kultural, Pak. Kultural. Kenapa? Menyangkut agama, Pak. Ya, karena dijustifikasi oleh agama. Agama tidak menganggap salah. Justru itu bagian dari perbuatan baik. Tapi di mata budaya lain itu dianggap kekerasan. Jadi kekerasan kultural itu kekerasan yang dijustifikasi oleh norma, nilai, dan doktrin agama atau ideologi. Beda kalau dengan kekerasan langsung. Kekerasan langsung itu ya pelakunya boleh menyadari bahwa itu salah. Lain lagi dengan kekerasan struktural. Kekerasan struktural itu tidak kelihatan.
orangnya nggak ditonjok, fisiknya nggak dirusak, tapi dia dipinggirkan. Dia tetap jadi miskin. Dia tetap apa eh, tidak naik posisi politiknya, status sosialnya. Misalnya di zaman Belanda, gitu. Pribumi itu tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Karena undang-undangnya dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah Belanda bahwa posisi-posisi bupati misalnya ya, hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang sangat kaya dan loyal kepada pemerintah Belanda. Tuh. Rakyat pribumi secara umum tetap miskin, bukan karena mereka tidak pintar, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak diberi akses. Ya, jadi ada orang miskin karena bukan karena doktrin agama, bukan karena tidak punya pemikiran yang cerdas, bukan juga karena malas, gitu. Tapi karena tidak diberi akses. Kenapa? Karena Anda bumi putra. Karena Anda bukan keturunan dari warga Belanda. Jadi ada 3 jenis kekerasan. Kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan struktural. John Galtung. Tahapan resolusi konflik. Iran dengan Israel saling serang menyerang. Lalu kemudian Donald Trump bilang, mulai hari ini gencatan senjata. Harus gencatan senjata. Gencatan senjata ini masuk tahapan apa? Peacekeeping, Pak. Peace building, peacemaking, peacekeeping. Peacekeeping. Peacekeeping, tahapan paling awal. Tujuannya hanya untuk menghentikan kekerasan. Konfliknya tetap ada. Hanya untuk menghentikan kekerasan tidak berlanjut. Korban tidak berjatuhan. Gimana caranya untuk menuju konflik itu supaya hilang? Setelah peacekeeping apa? Peacemaking, Pak. Setelah peacekeeping adalah peacemaking. Peacemaking itu bertemu dalam forum, berdialog, bermusyawarah, bisa negosiasi, bisa juga mediasi. Ya, antara Israel dengan Iran. Kalau konteksnya dunia, harus masuk perundingan. Kalau konteksnya masyarakat lokal, ya harus diundang itu pihak yang berkonflik. Dulu misalnya RI, Indonesia, NKRI dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ya, duduk berdampingan, musyawarah. Ya, kadang negosiasi, kadang mediasi pertama gagal oleh Henry Dunant Center, LSM dari Eropa, lalu kemudian berganti dengan mediator mantan Presiden Finlandia. Nah, setelah itu berhasil, disebut dengan perjanjian Helsinki. Setelah kesepakatan itu, lalu kemudian ada peace Peace building. Peace building itu melakukan transformasi ulang. Sehingga konflik Indonesia dengan masyarakat Aceh berhenti setelah 30 tahun saling perang. Apa? Misalnya Aceh diberikan hak otonomi. Semua tentara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dilucuti, harus menyerahkan senjatanya. Kompensasinya Aceh diberikan hak otonomi. Bikin partai sendiri, bikin bendera sendiri, bikin lagu sendiri. Iya. Merdeka jangan, tapi diberikan otonomi khusus. Nah, ini yang disebut dengan peace building. Lalu kemudian dibuat undang-undang tersendiri. Nah, bahkan sekarang mantan Panglima GAM dia dirangkul, masuk Gerindra, terpilih, sekarang malah jadi gubernur. Nah, itu contoh dari peacekeeping, peacemaking sampai pada tahap peace building. Sekarang Aceh sudah pada tahap peace building. Gitu ya. Mereka tidak lagi merasa terpisah dengan NKRI, dan NKRI pun tidak merasa Aceh itu sebagai pemberontak yang harus diperangi. Itu ya tahapan-tahapan.
Eh, ada berapa jenis konflik menurut Louis Kozel? Ada dua, Pak. Apa saja? Realistis dan non-realistis. Realistis dan non realistis. Oke. Apa bedanya? Lalu realistis itu konflik berdasarkan kepentingan yang berbeda. Konflik antar partai politik itu konflik realistis, karena punya kepentingan yang berbeda. Kalau konflik non realistis, sebetulnya orang atau kelompok itu tidak punya konflik dengan seseorang atau dengan kelompok yang lain, tapi itu jadi sasaran antara saja. Ya, seorang kakak tertua misalnya mukulin adiknya yang paling kecil, marah. Karena apa? Karena misalnya tidak diberikan uang jajan oleh orang tuanya. Si kakak tertua ini marah kepada adik yang paling kecil itu karena ada kasus tersendiri. Itu sebetulnya marahnya bukan kepada adiknya, konfliknya bukan kepada adiknya, tapi konfliknya kepada bapaknya. Karena tidak memberikan uang jajan. Kenapa si kakak ini tidak berani melawan bapaknya? Dia tidak berani karena bapaknya itu punya otoritas, punya fisik yang lebih besar, punya sumber daya keuangan, gitu ya. Sebagai orang yang harus dipanutin, maka konfliknya dialihkan kepada adiknya yang lebih lemah sebagai sasaran antara. Nah, itu dengan adiknya namanya konflik non realistis. Seperti saya sebutkan tadi, masyarakat pribumi berkonflik dengan etnis Cina di Indonesia. Sebetulnya mereka marah kepada pemerintah karena pemerintah pilih kasih, membuat mereka miskin, membuat etnis Cina kaya. Tapi masyarakat tidak berani melawan pemerintah karena punya birokrasi, punya tentara, punya uang, punya SDM, punya semua sumber daya. Maka pelampiasannya adalah kepada kelompok yang dianggap lemah, yaitu etnis Tionghoa atau etnis Cina. Ya. Kalau yang terakhir, kalau menurut John Paul Lederer, ada berapa jenis konflik? Ada berapa jenis konflik menurut Paul Lederer? Dua, Pak. Apa saja? Horizontal dan vertikal. Oke, horizontal dan vertikal. Ya. Oke, Zimar, nanti ingetin minggu depan ketemu saya ya. Zimar, Ya, Pak. Zimar sama siapa tadi? Zimar sama Muhammad Rizky. Oke, minggu depan ketemu saya Zimar sama Muhammad Rizky. Kuliah Iya, onsite Pak. minggu depan ya. Oke, Iya. filenya saya berikan, dipelajari. Minggu depan kita ulas kembali lebih detail, karena ini jantungnya dari mata kuliah ini, resolusi konflik. Kalau konflik itu backgroundnya, apa itu konflik, definisi konflik, tapi eh, output dari mata kuliah ini Anda harus tahu. Yang disebut resolusi konflik itu apa tahapannya. Ya. Bagaimana mengadvokasi masyarakat atau kelompok yang bertikai, berkonflik, mendapatkan penyelesaian secara damai. Satu lagi, bagi Anda yang sudah pada tahap ingin membuat skripsi, kalau studi tentang konflik biasanya teori yang digunakan itu teori Johann Galtung. Ya, jenis konflik dan tahapan-tahapan mungkin tidak masuk tahapan resolusi konflik, tapi hanya untuk menganalisa ini jenis konflik apa. Ya.
Misalnya anak jalanan, anak yang berada di pinggir di jalanan, itu apakah masuk konflik kultural, struktural, atau konflik langsung, atau kekerasan. Seringkali orang kalau menyebut kekerasan itu kekerasan fisik. Ternyata ada yang namanya kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis, ada kekerasan struktural, ada kekerasan kultural. Jadi kekerasannya tidak mesti dalam bentuk fisik, dipukul, perang, dibunuh, dicaci maki. Orang seringkali hanya berhenti pada kekerasan fisik dan verbal. Fisik itu dipukul, ditendang. Verbal itu dikata-katain, dijatuhkan harga dirinya, itu kekerasan. Tapi dari perspektif Johan Galtung kita dapatkan lebih luas, bukan hanya kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik termasuk kekerasan langsung, termasuk kekerasan fisik dan verbal. Tapi ada kekerasan struktural, kekerasan yang terjadi akibat kebijakan atau diskriminasi yang ada di sebuah masyarakat. Dan kekerasan kultural, kekerasan yang dijustifikasi oleh nilai, norma, ideologi, atau agama tertentu. Oke, sampai di sini nanti kita lanjutkan. Nah, saya akan absensi dulu.